Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema membangun infrastruktur kebenaran dan kekekalan secara benar. Nah, saya ambil dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan bersifat kekal. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa cara membangun infrastruktur kebenaran dan kekekalan secara benar yaitu kita harus selalu cara membangun infrastruktur kebenaran dan kekekalan secara benar yaitu poin pertama, selalu bersaat teduh, selalu minta doa kepada Tuhan secara benar agar minta wisdom, hikmat dari Tuhan, impartasi dari sorga itu agar kita dapat melihat penglihatan kita dalam jangka-jangka ke depan, yaitu selalu memfokuskan diri kepada kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengarkan, selalu kita renungkan, baca, didengar, dan kita lakukan setiap hari. Nah, dari sini itu kita harus mempunyai mindset dan perspektif yang benar terhadap kebenaran, karena kebenaran itu sesuai dengan fakta. Dan kalau membaca Alkitab itu harus sesuai dengan konteks. Bagaimana sih kita membangun infrastruktur kebenaran terlebih dahulu secara benar, yaitu selalu memfokuskan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Kita kalau baca Alkitab itu harus secara keseluruhan. Kalau tidak mengerti, ya tidak apa-apa, dilanjutkan terus menerus supaya ada kuasa Roh Kudus yang akan mengimpartasikan rema itu dalam kehidupan kita. Misalnya ada ayat-ayat yang kita tidak mengerti, ya misalnya saya perumpamakan ada satu anak perempuan, dia senang baca Alkitab. Nah, ada satu kata, 2 kata yang dia tidak mengerti, ya nggak apa-apa, dilewati aja.
nanti lama-kelamaan Roh Kudus itu akan berbicara kepada dia agar rema itu dapat masuk dalam diri anak tersebut, sehingga dia dapat melakukan rema yang dia tidak mengerti melalui tuntunan Roh Kudus. Hidupnya dia itu semakin sehari demi sehari selalu hidup sesuai dengan destininya Tuhan atau rencananya Tuhan dalam kehidupannya dia. Nah, dalam membangun infrastruktur kebenaran dan kekekalan secara benar, itu harus punya mindset yang benar bahwa kehidupan kita yang akan datang adalah hidup, karena hidup dalam dunia ini adalah sifatnya sementara. Ingat, sementara di dunia. Sebab dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Seperti yang saya bilang tadi, hidup dalam dunia ini adalah sifatnya sementara. Kehidupan yang baru nanti adalah hidup yang mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan di langit baru, bumi baru, sorga yang kekal, hidup bahagia bersama Bapa. Nah, yang saya highlight, yang saya tekankan di ayat ini adalah maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Nah, kita harus punya hidup yang harus takut kepada Tuhan, sehingga kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah melakukan rencana Allah dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus melakukan rencana Allah, destininya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan membantu kita menuju kesempurnaan. Maksudnya menuju kesempurnaan itu ya apa? Gimana sih? Yaitu kita akan dituntun oleh Roh Kudus sehari demi sehari, step by step. Maka Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita, mengerti kita, karena hidup dalam dunia ini adalah sementara. Sesungguhnya kehidupan yang baru adalah hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah. Dan bagaimana kita membangun infrastruktur kekekalan secara benar, yaitu kamu harus punya ketakutan hidup dalam, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Maka dalam menjalani hidup ini, kita harus tetap
punya satu tujuan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan raga kita. Sesuai dengan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, dalam kehidupan ini kita harus punya satu mindset, perspektif yang benar bahwa hidup dalam dunia ini adalah sementara. Sesungguhnya kehidupan yang baru adalah hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, membangun infrastruktur yang benar adalah ingatlah bahwa kita harus selalu menyenangkan hati Bapa. Itulah tujuan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Hidup yang selalu menyenangkan hati Bapa. Itulah cara utama dalam membangun infrastruktur kebenaran dan kekekalan secara benar, yaitu hidup dalam kebenaran. Sebenarnya hidup dalam dunia ini ndak usah neko-neko. Dalam dunia kekristenan kita harus tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hayat kita. Di ayat yang ke-18 dari 1 Petrus pasal 1 itu dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dari barang fana, bukan pula dari emas dan juga perak, melainkan dengan darah yang mahal itu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tidak bercela. Dalam menjaga membangun infrastruktur truth and the eternity, kita harus berjuang untuk hidup takut akan Tuhan, karena dari situlah kita dapat memancarkan infrastruktur kebenaran serta kekekalan itu menjadi gaya hidup lifestyle kita, supaya orang-orang di luar sana dapat mengerti bahwa kehidupan kekristenan adalah hidup yang mengasihi Tuhan dan memikirkan keadaan kita di sorga, yaitu dimana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai untuk masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh kitab Wahyu 19 dan 20. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Inilah infrastruktur truth and the eternity secara benar, yaitu kita harus mengasihi Tuhan, belajar Alkitab yang kita punya sesuai dengan belajar Alkitab sesuai dengan kebenaran firman itu. Lihat konteksnya, baca pelan-pelan, maka kita semua akan mengerti bahwa kehidupan kita
yang benar adalah hidup yang selalu takut akan Tuhan, melakukan yang benar, dan selalu melakukan tiap destiny dan planningnya Allah dalam kehidupan kita, sehingga kelak di kekekalan nanti kita didapati menjadi Sabas, hambaku yang setia. Kamu boleh masuk dalam kebahagiaanku karena kamu sudah melakukan perkara kecil. Sekarang masuklah bersamaku untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita nanti. Maka lakukanlah perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Nanti Tuhan akan memberikan upah yang besar, yaitu memberi upah yang besar sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Maka membangun infrastruktur kebenaran dan kekekalan yang benar adalah hidup selalu taat dan setia kepada setiap destiny dan planningnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga dalam membangun infrastruktur kekekalan juga kita harus tetap setia mengikuti, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.